Yep. Halo guys, ketemu lagi sama saya Rahman. Kali ini saya sedang berada di Terminal Bato. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka cita atas tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera, guys. Jadi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera, contohnya Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu juga berdampak sama transportasi yang ada di Aceh. Contohnya bus-bus ini, guys. Jadi di beberapa jembatan utama penghubung di Aceh, mana tuh? Di Biren ya? Biren. Di Biren ya? Oh ya, coba sini. Aceh Tamiang, Biren, Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Aceh Tengah itu di beberapa jembatan utamanya putus, tergerus, bencana, banjir bandang dan tanah longsor, guys. Jadi kita turut berduka cita, pray for Sumatera, semoga Sumatera, Aceh, Medan dan Padang segera pulih dan semoga beberapa masyarakat yang rumahnya terkena banjir bandang semoga cepat diberikan ketabahan. Oke guys, jadi kita kali ini itu mau melihat aktivitas bus yang ada di sini, guys. Kira-kira ada nggak ya, guys? Jadi dari tadi itu saya lihat di sini tuh sepi sekali, guys. Coba lah kalian lihat ya. Dari tadi saya masuk dari depan itu sepi sekali, guys. Dan di sini juga nggak ada aktivitas penumpang yang mau mesen tiket atau bus-bus di sini pun juga nggak ada, guys. Nggak ada bus-bus. Biasanya kan di sini itu Putra Pelangi ya yang parkir. Oke lah. Nah, jadi kita kali ini sama Fadil juga. Jadi ini apa yang mau kita tengok di sini, Fadil? Bus. Nah, jadi kita mau nengok bus ya. Jadi, oke, yuk kita tengok busnya dulu. Oke lah. Jom lah. Apa? Ayo, coba kita ke sana yuk. Itu. Nah, jadi di sini lah, guys, tempat parkirnya bus-bus Aceh di belakang saya ini. Jadi di sini itu cuman ada 3 bus doang ya, guys. Di sini ada Putra Pelangi, di situ ada Pemtoh dan di ujung sana itu ada apa tuh, Pak? Kelihatan loh kayaknya. Simpatistar. Kayaknya ada Simpatistar ya. Nah, jadi di sini ada Bang Rizky juga. Jadi Bang Rizky, yuk ngapain bawa tas, Bang? Bawa tas. Yuk ngapain? Saya nak cas lah. Hah? Nak cas. Nak cas apa? Nak cas HP. Oh, jadi dia mau cas HP, guys. Oh ya, jadi saya lupa, guys, ngejelasin sama kalian. Jadi bencana di Sumatera itu berdampak ke semuanya, guys. Dari mulai rumah-rumah warga yang hancur dan banyak korban jiwa. Jadi di daerah Aceh itu mati lampu, guys. Banda Aceh dan Aceh sekitarnya itu mengalami mati lampu bergilir karena di sutet atau konduktornya itu di beberapa tiang itu ada yang tergerus bencana ya. Kemarin sempat terbawa banjir bandang ya. Di daerah mana itu? Di Biren ya, di PT Arun, guys. Jadi semoga Aceh cepat pulih, guys. Jadi ya di sini tuh juga mati lampu, guys. Jadi di sini tuh pakai genset dan di rumah saya juga mati lampu sih, guys. Udah 2 minggu lebih sih, guys. Karena bencana ini transporter aja baru datang dia. Telat sekali ya. Nah, jadi selain Banda Aceh dan Aceh sekitarnya itu mengalami mati lampu bergilir. Kenapa mengalami mati lampu bergilir? Karena sutet atau konduktor utamanya itu tergerus bencana banjir bandang kemarin ya, guys. Nah, jadi selain mati lampu bergilir, jadi di beberapa jembatan utama itu putus, guys, karena tergerus banjir bandang itu. Ya, jadi logistik dari luar itu susah masuk ke dalam, guys, harus menggunakan rakit. Cuman pemerintah alhamdulillah gercep udah tahap hampir finishing ya. Jembatan cadangan lah namanya, jembatan cadangan udah dibangun, guys. Cuman saat ini belum siap juga dan PLN kita juga gercep, guys. Ini katanya kemarin dijanjikan sama Menteri ESDM kemarin itu hari Minggu kalau nggak salah, guys, itu lampunya itu udah nyala normal lagi, guys. Oh ya, jadi selain jembatan putus, jadi di Banda Aceh itu, kok di Banda Aceh, Pak? Jadi
pasokan dari luar itu nggak bisa masuk ke Aceh guys. Nah jadi sembako di sini itu lumayan relatif mahal, telur dan sebagainya itu lumayan relatif mahal guys ya. Semoga Sumatera cepat pulih ya guys. Nah jadi di belakang ini ya kita bisa lihat sih guys, di belakang ini bus Putra Pelangi ya. JRG kemana ya? JRG nggak kelihatan, biasanya JRG sering di sini ya. Ini kira-kira mereka mau kemana sih? Katanya jalannya itu masih susah sekali sih guys, karena jembatan di Biren itu roboh, tergerus bencana banjir bandang kemarin itu sangat-sangat parah sih guys. Dan itu sebenarnya memang bencana itu memang dari Allah ya. Bencana ini memang kita kan nggak bisa memprediksi, cuman ada tangan-tangan manusia juga yang berusaha merusak bumi. Dengan kemarin itu pas saya lihat di TikTok itu viral sekali sih guys, kayu-kayu gelondongan itu yang ada barcode-nya itu kenapa bisa tergerus bencana banjir bandang ya, itu ditebangin semua. Itu entah siapa sih ulahnya. Oke lah, kita kali ini mau duduk dulu di sini. Jadi ini kita duduk di sini, apa yang kita tunggu nih? Apa yang kita tunggu nih Rizky, Bang Rizky? Tunggu hidup lampu lah. Oh ya, tunggu hidup lampu ya. Jadi di rumah Ayu udah berapa lama mati lampu nih? 3 hari lah. 3 hari ya. Oh ya guys, jadi di rumah saya kemarin 3 hari mati. Hidupnya itu cuma 12 jam doang sih guys, dan mati lagi ya. Seperti itulah, mati lampu bergilir. Karena ini itu parah sekali sih guys. Sutet atau konduktor utamanya itu ada 3 tiang ya kalau nggak salah ya. Itu rubuh guys, terbawa bencana banjir bandang ya. Jadi semoga Sumatera cepat pulih, Aceh, Medan dan Padang. Oke, jadi kita kali ini di sini itu mau duduk dulu guys, mau nunggu beberapa busnya ini berangkat. Ini sepi sekali sih guys di Terminal Batoh ini. Oke. Busnya dia berangkat. Nah, jadi saya di sini tuh masih heran sih guys. Ini bus 3 ini mereka berangkat apakah ada jalannya? Katanya jembatannya itu, jembatan daruratnya itu lagi tahap finishing sih guys. Sedikit lagi mau siap, tetapi jembatan utamanya itu belum. Ini jembatan darurat ya, lebih tepatnya yang dibangun sama pemerintah. Ini ada 3 bus guys di sini. Itu di ujung sana itu nggak kelihatan ya, itu Sempat Star ya. Di sini ada Pemtoh. Ini kayaknya Pemtoh lain jauh sih guys. Dan di sini ada Putra Pelangi. Ini tumben sih guys. Terminal Batoh ini segelap ini sama sekali nggak ada busnya. Kan biasanya kok di sini itu Putra Pelangi yang parkir di sebelah sini itu. Dan di depan saya ini biasanya JRG ya yang parkir. Cuman JRG lagi nggak kelihatan sih. Oke lah, itu bus mesinnya nyala ya. Kira-kira dia mau kemana sih? Kalau ke Medan kayaknya nggak mungkin sih, karena akses pun masih lumayan susah sih. Terutama di bagian Biren, Lok Sumawe, Aceh Tamiang itu aksesnya itu memang yang paling parah terkena bencana banjir bandang. Dan di sekitaran Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Selatan itu juga terkena sih guys. Sementara kalau di Medan, setahu saya yang saya lihat itu di TikTok itu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya. Kalau di Padang setahu saya di daerah Tinjau Lawik ya, sama mana tuh? Ya nanti saya koreksi dulu guys. Nah jadi kita kali ini lagi nunggu bus ketiga ini berangkat. Jadi Bang Rizky, Iyu kenapa nih Bang Rizky? Iyu di sini kenapa? Tunggu orang buat konten. Oh tunggu ke orang buat konten ya. Iyalah. Jadi kalau mati lampu itu sangat-sangat gak enak ya Bang Rizky. Jadi kita itu susah buat mandi. Iyu udah mandi? Udah lah. Oh udah mandi? Oh ya. Jadi saya aja kemarin itu sempat 2 hari sih guys nggak mandi karena lampunya belum nyala. Cuman ya kita apresiasi penuh sih guys sama PLN Indonesia, karena PLN lagi berusaha sekeras mungkin. Sekarang pengerjaannya itu 24 jam loh guys. Mereka pakai shift untuk ngerjain. Katanya sekarang ini lagi kabelnya itu lagi sedikit lagi mau siap. Katanya hari Minggu ya baru siap. Oke. Ini bus dari tadi belum ada yang berangkat sih. Dan penumpangnya juga sepi sih guys. Penumpangnya juga sangat-sangat sepi ya. Ini Putra Pelangi Mercedes-Benz.
Ya, ini dia belum berangkat sih guys. Jetbus 3 tronton, di sana ada PM Toh juga, dan di sana ada Sempati Star ya guys. Itu PM Toh adalah beberapa penumpangnya. Dan ini Putra Pelangi kelihatannya belum ada penumpangnya guys. Ya, semoga Sumatera cepat pulih. Dan di ujung sana itu ada Sempati Star guys. Di ujung sana itu ada Sempati Star. Ya, saya sedih sih guys lihat terminal Bato sesepi ini. Ini memang benar-benar sepi sekali. Karena bencana banjir itu sangat-sangat terdampak bagi pengusaha-pengusaha bus transportasi seperti mereka. Karena kan mereka itu trayeknya itu Banda Aceh Medan ya. Sementara jalan jembatan akses utamanya itu terputus, jadi mereka itu nggak bisa lewat guys. Kemarin itu banjirnya itu tinggi sekali sih guys, dan arusnya itu sangat-sangat deras sekali sampai bisa membawa jembatan itu. Ditambah dengan kayu-kayu gelondongan itu pekerjaan siapa sih guys? Nah, jadi ini Spadil sama si Rohim, kita lagi nunggu busnya guys. Apa yang terjadi dengan Ina? Muncul ya Thailand Bay ya. Ya, Thailand. Thailand Bay. Bang Rizky, coba yuk kasih semangat sedikit bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Coba yuk kasih semangat sedikit. Semoga banjirnya hilang, supaya tidak ada lagi yang korban-korban banjir. Saya berdoakan supaya bencana ini berakhir lah. Oh, semoga berakhir ya. Gila. Jadi kita kali ini lagi nunggu guys. Ini yang kita tunggu 3 bus aja sih guys yang berangkat. Ya, begitu ya. Gila. Ini ada Transkoter aja sih guys yang telat sekali sih nyampe nya. Tumben ya sampai malam-malam gini. Oke lah, jadi kita kali ini lagi nunggu guys. Bus-busnya itu berangkat. Ini saya sangat-sangat sedih sekali sih guys. Ngelihat pemandangan terminal nggak dipenuhi dengan aktivitas. Aktivitas bus-bus dan penumpang-penumpang yang naik bus. Biasanya di sini pun juga banyak yang video-videografer atau youtuber juga di sini. Cuman kali ini tuh lagi nggak ada sih guys. Ini memang murni sepi sekali. Yang lewat situ. Mana deh? Mau dilempar ke sini gitu. Keren banget. Keren. Nah guys, jadi saya di sini tuh mau mengintip ke dalam interiornya Putra Pelangi ini ya guys. Ini sepertinya penumpangnya itu sangat-sangat sepi sekali sih guys. Nah, kalau kelihatan dari luar sih kayaknya nggak ada penumpangnya. Coba kita mau masuk ke dalam ya. Yuk, coba kita mau masuk ke Putra Pelangi yuk guys. Kita lihat apakah ada penumpangnya. Ya seperti inilah kondisinya. Ini memang murni sepi sekali sih guys. Cuman ada 3 bus doang di sini. Oke lah, yuk kita mau masuk dulu sama Bang Rizky. Bang, yuk kita masuk dulu yuk Bang. Oh, Pak izin masuk ke dalam boleh Pak? Oh ya. Ya. Oke, izin. Gimana? Duduk mana? Oke guys, jadi seperti inilah dia guys. Jadi di dalam ini memang benar-benar sepi sekali. Coba kita intip ya sampai ke belakang itu ya. Ini karena bencana di Sumatera, jadi berdampak sih guys sama pengusaha-pengusaha bus yang ada di Sumatera. Contohnya di Aceh. Ini aja bus Putra Pelangi ini nggak ada penumpangnya ya. Hampir biasanya kalau Putra Pelangi ini rame sih guys penumpangnya, cuman kita lihat dari sini, dari depan ke belakang itu nggak ada penumpangnya sih guys. Sampai ke belakang pun juga nggak ada ya.
Nah, ngapain kita periksa toilet ya? Nah, ini si Fadil. Fadil, jadi coba sini lu Fadil. Kalau kita yang jadi penumpangnya mau nggak Fadil? Kita ke Medan. Boleh juga. Bang Rizky coba sini dulu. Nah, jadi di sebelah situ ada Pemtoh guys, di sebelah sana itu. Ini AC-nya itu dingin ya. Wow, ini kayak Putra Pelangi Land jauh sih guys. Ini. Coba you duduk dulu, coba sini. Coba you duduk dulu di sini. Bagaimana kalau kita yang jadi penumpang satu-satunya bus Putra Pelangi ini? Jomlah. Iyalah. You setuju tak kita ke Medan? Setuju. Nah, jadi Bang Rizky ini dia itu kepingin sekali sih guys ke Medan. Cuman ya, you dikasih tak sama orang tua you. Tak lah. Tak ya. Tak. Nah, jadi di sebelah sana itu ada Pemtoh sih guys. Itu kayak Pemtoh Land jauh juga sih. Itu dia pakai jet bus berapa tuh? Jet bus 1 ya? Iya. Itu Pemtoh pun juga nggak ada penumpang ya guys. Ini cuman 3 bus doang yang ada di Terminal Batoh ini, Simpati Star, Putra Pelangi dan Pemtoh. Ini memang murni memang benar nggak ada penumpangnya. Cuman mereka di sini tuh cuma mungkin parkir dan cuma ngidupin mesin doang ya di sini. Gila. Ya seperti inilah dia guys, dampak dari bencana Sumatera yang juga sangat-sangat berdampak besar bagi pengusaha-pengusaha di Sumatera. Contohnya pengusaha transportasi dan logistik juga guys. Ini pengusaha bus sangat-sangat berdampak sih guys, terutama bagi omset ya, pemasukan itu kalau lagi bencana ini sangat-sangat pastinya menurun sih guys, karena ya nggak bisa lewat sih guys, dan penumpang pun juga nggak ada ya. Oke lah, saatnya nih kita kali ini mau ke bus satunya lagi nak. Jomlah. Coba you di sini tuh kasih kata-kata penyemangat bagi korban bencana di Sumatera, terutama di Aceh Tamiang dan sebagainya. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa selawat pada Nabi. Oh iya. Jadi bagus sekali sih guys. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa berselawat kepada Nabi ya bang. Ya. Gila. Jadi seperti ini sih guys ya. Cuman alhamdulillahnya influencer dan beberapa tokoh-tokoh publik itu juga banyak sih guys yang ke Aceh ini, yang membantu Aceh, dan open donasi pun juga banyak ya bang. Ya, open donasi itu di Banda Aceh pun juga banyak sih guys, mulai dari bahan-bahan pokok kayak beras, minyak makan, apa lagi tuh, gas nggak ada bang, bahan pokok, minyak makan dan sebagainya. Dan pakaian juga ada ya, dan dalam bentuk uang juga ada guys. Oke. Jadi itu di luar apa tuh, bukan penumpang tuh ya? No. Oh bukan, jadi di luar itu bukan penumpang guys. Itu mereka cuman mau ngecek busnya doang. Ada beberapa dinas perhubungan juga di sini guys yang cuman mau ngecek busnya doang. Yes, sangat-sangat sedih sekali sih guys dengan kondisi yang seperti ini. Terus Fadil lagi di depannya. Fadil. Itu Pak Haji lagi di depannya. Pak Haji lagi di depan. Haji. Nih, Rahman cakap yuk tuh. Mau cakap aja yuk. Oh ya. Jadi sebelumnya saya juga ingin sedikit curhat sama kalian guys. Jadi sanak saudara saya juga banyak sih guys yang di Aceh Tamiang, karena saya pun juga orang Aceh Tamiang. Lebih tepatnya di Kuala Simpang ya, di di dalam komplek Pertamina ya. Pasti kalian kalau warga-warga Kuala Simpang pasti kalian pada tahu sih guys, itu bencananya itu sangat-sangat parah sekali sih guys. Di Kuala Simpang itu bencana banjir bandang ya, sampai menelan lumayan banyak korban jiwa, dan rumah-rumah juga rata semua. Rumah-rumah kayu juga tergerus sama banjir bandang ya guys, karena ya itu selain bencana alam juga ada ulah-ulah manusia juga yang menebang pohon sembarangan. Itu banjirnya itu sampai kayu-kayu gelondongan banyak sekali bang ya, yang ada barcode-nya itu. Itu siapa yang nebang? Itu kerjaan siapa tuh? Itu kerjaan orang-orang yang nggak bertanggung jawab sih guys. Mereka yang ngambil keuntungannya,
yang nerima susahnya itu masyarakat sih guys. Ya, Oh iya. parah sekali sih guys. Itu ya kalian pada tahu lah ya guys, mafia-mafianya. Oke lah. Oh iya. Itu di bawah itu kok ada durian ya? Coba bentar ya. Nah, itu kok ada durian ya guys. Duri runtuh tuh. Durian runtuh? Iya. Oh, Kak Malaysia Malaysia ada lah durian runtuh. durian runtuh. Iyalah. Yang betul dia. Ringgit lah. RM1. Iyalah. Oh, Oh 100 ringgit. RM100 itu berapa nilainya, Bang? 250. 250 ya. Ya. Oh. Kok mesti rupiahin? Kalau ini kita masuk ke bus lain mau nggak? Jumlah. Oke lah, yuk coba kita mau Yang keluar. ininya. Oke guys, jadi kita kali ini mau keluar dulu dari bus Putra Pelangi ini. Ini memang full murni, nggak ada penumpangnya guys, nggak ada yang tinggal. Nah jadi ini dia guys, sahabat saya Bang Rizky Ananda BMX. Jadi you Bang ada saudara yang berada di Aceh Tamiang? Tak ada lah. Oh, jadi cuman saudara saya guys. Saudara saya itu sampai ngungsi di Aceh Tamiang karena bencana itu memang sangat-sangat parah sekali sih guys. Saya belum sempat sih ke sana, sebenarnya mau ke sana cuman aksesnya itu masih lumayan susah sih guys untuk menembus ke pelosok Tamiang karena yang kena itu juga bukan Aceh Tamiang, kenanya itu dari daerah Pidijaya ya. Ya itu aksesnya itu masih lumayan susah sih guys karena masih banyak lumpur-lumpur yang berada di tengah jalan yang menghalangi akses-akses seperti yang mobilitas, menghalangi akses mobilitas seperti mobil-mobil bus seperti ini dan mobil-mobil travel juga. Oke, yuk coba kita keluar dulu. Kok dari sini bisa nggak? Tak bisa lah. Oke. Yuk sendal kenapa yuk bawa? Ya mestilah bawa. Yuk bawa. Haji. Bang, jangan kayak gitu. Oke, yuk lah kita saat nama turun. Suara-suara deh. Siapa? Nah, terbalik lah. Nah, jadi di sini juga nggak ada sih guys barang-barangnya, karena memang harinya itu nggak ada keberangkatan ya. Coba kita tanya mas supirnya, hari ini ada keberangkatan nggak? Pak, hari ini ada keberangkatan Pak? Hari ini bus ini berangkat ke Medan nggak? Ya berangkat ke, berangkat. sampai ke Kota Ablang aja, nanti transit lagi ada mobil. Oh transit lagi, itu jalannya itu kayak mana? Udah bisa dilewatin Pak? Yang mana? Yang jalan di Biren itu? Biren untuk sementara ini masih bisa, yang arah ke Takengon belum bisa. Oh arah ke Takengon yang belum bisa. Ya. Bisa. Iya. Kalau dari sini ke Kota Ablang masih bisa. Oh, Pak dari sini ke Kota Ablang. Lumayan lah, bisa lancar kan. Berarti ini tujuannya kemana nih Pak? Sampai Kota Ablang. Oh, Kota Ablang Kejeren? Ya, Kota Ablang Biren. Oh, Ablang Biren. Oh, Nanti iya. balik lagi kita ke. Oh, balik lagi. Berarti kalau untuk menembus ke Medan belum bisa Pak ya? Belum bisa, Oh, karena nanti ada mobil kawan kita di sana yang nyebrang suka. Oh, iya. Nanti penumpangnya nyebrang. Iya, karena jembatannya belum siap Pak ya. Iya, iya. Terima kasih Pak ya. Oke, nah jadi seperti itu sih guys. Jadi transit lagi di Biren. Oke, saatnya kita kali ini mau balik lagi ya guys. Ya. Itu tadi si Fadil mana ya? Si Fadil ya udah ke depan sih guys. Oke, yuk lah kita ke depan. Nah, jadi seperti itulah guys kesaksiannya dari supir Putra Pelangi. Jadi dia itu ditransit dari Biren, dari Banda Aceh menuju ke Medan itu ditransitnya itu di Biren karena akses dari Biren ke Medan itu masih terputus ya guys. Ya, jadi seperti itulah. Oke, jadi kita kali ini mau lihat si Fadil dulu ya. Oh, jadi itu si Fadil. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Saya Rahman, pamit dari depan kamera. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sumatera cepat pulih ya guys. Pray for Sumatera. Dadah.